Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dan kami akan menjelaskan tentang analisis pekerjaan, perencanaan strategis, dan perencanaan SDM. Kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu Muhammad Imam Roshidi, kemudian Alifia Destiana, kemudian Fian Husnul Imamah, dan yang terakhir Aziz Miftah Zuhron. Baik, mari kita simak bersama. Oke, yang pertama ada analisis pekerjaan. Pekerjaan adalah suatu aktivitas untuk mengkaji, mempelajari, mengumpulkan, mencatat, dan menganalisis ruang lingkup suatu pekerjaan secara sistematis dan sistematik. Yang kemudian ada tujuan analisis jabatan. Yang pertama ada job description atau biasa disebut dengan job desk. Ini berisi informasi pengidentifikasian pekerjaan, riwayat pekerjaan, kewajiban-kewajiban pekerjaan, dan pertanggungjawaban. Spesifikasi pekerjaan atau informasi mengenai standar-standar pekerjaan. Yang kedua ada job classification. Ini merupakan penyusunan pekerjaan-pekerjaan ke dalam kelompok-kelompok atau jenis-jenis berdasarkan rencana sistematika tertentu. Yang ketiga ada performance appraisal. Ini untuk mempengaruhi dari para pekerja melalui keputusan-keputusan administrasi. Yang keempat ada job design structuring. Ini merupakan usaha-usaha untuk mengalokasi dan menstrukturalisasikan kegiatan-kegiatan pekerjaan ke dalam berbagai kelompok. Yang kelima ada job evaluation. Ini merupakan prosedur pengklasifikasian pekerjaan berdasarkan kegunaan masing-masing di dalam organisasi dan dalam pasar tenaga kerja luar yang terkait. Yang selanjutnya, yang keenam ada personal requirement. Ini merupakan penyusunan persyaratan-persyaratan atau spesifikasi tertentu bagi suatu pekerjaan. Yang ketujuh ada worker training. Biasa training bisa disebut juga dengan pelatihan. Yang kedelapan ada worker mobility. Ini merupakan tujuan mobilitas pekerja atau karir, yaitu dinamika masuk keluarnya seseorang dalam posisi-posisi, pekerjaan-pekerjaan, dan okupasi-okupasi tertentu. Yang selanjutnya, yang kesembilan ada efisiensi. Ini merupakan mencakup penggabungan proses kerja yang optimal. Yang ke-10 ada safety. Safety itu sendiri perhatiannya lebih diarahkan pada identifikasi dan peniadaan perilaku pekerja yang tidak aman atau kondisi-kondisi lingkungan pekerja. Yang ke-11 ada human resource planning. Ini meliputi kegiatan-kegiatan antisipatif dan reaktif melalui suatu organisasi. Yang ke-12 yang terakhir ada legal or quasi-legal requirements. Ini merupakan aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan organisasi. Manfaat analisis kerja. 1. Analisis susunan kepegawaian atau informasi pekerjaan. 2. Desain organisasi atau menganalisis elemen, menyusun posisi organisasi. 3. Redesain pekerjaan untuk meningkatkan metode bekerja, mengurangi kesalahan, eliminasi yang tidak perlu, dan perbaikan kinerja. Tahapan analisis pekerjaan. Penentuan tugas-tugas utama, kegiatan-kegiatan, perilaku-perilaku atau kewajiban yang akan dilaksanakan dalam pekerjaan. 2. Penetapan pengetahuan, kemampuan-kemampuan, kecakapan-kecakapan, dan beberapa karakteristik lainnya kepribadian, sikap, ketangkasan, atau karakteristik fisik dan mental yang diperlukan bagi pekerjaan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas. Jenis analisis pekerjaan. 1. Analisis pekerjaan tradisional. 2. Analisis pekerjaan yang berorientasi hasil. Perencanaan strategis adalah proses yang dilakukan organisasi untuk menentukan strategi atau arahan serta mengambil keputusan untuk membagikan sumber dayanya termasuk modal dan sumber daya manusia. Tujuan perencanaan strategi: 1. Mendorong pimpinan untuk segera melakukan aktivitas yang dilakukan untuk mencapai target 5 tahun ke depan.
2. Membantu pimpinan untuk menimbang dampak dari tindakan yang dilakukan pada kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Manfaat perencanaan strategi: 1. Meningkatkan koordinasi kegiatan dan alokasi sumber daya yang lebih efisien. 2. Sebagai alat bantu untuk memperbaiki kinerja organisasi. 3. Meningkatkan komitmen pimpinan untuk mencapai tujuan pada perusahaan. 4. Menangani keadaan yang berubah dengan cepat secara efektif. 5. Meningkatkan kesadaran eksternal internal yang lebih jelas. Penyusun strategi. 1. Menyusun strategi yang tepat untuk mencapai tujuan dan target. 2. Melakukan evaluasi terhadap kinerja, penyesuaian terhadap arah, tujuan, strategi, dan pelaksanaannya sesuai dengan situasi baru. 3. Melakukan berbagai keputusan yang efektif dan efisien atas strategi yang dipilih. Evaluasi dan pengendalian strategi, yaitu pimpinan harus selalu mengevaluasi pelaksanaan rencana strategis. Pengendalian strategis merupakan pengendalian terhadap pelaksanaan rencana strategi itu sendiri. Baik, kemudian perencanaan SDM. Pengertian dari perencanaan SDM seperti yang kita bisa lihat di layar, dan dapat saya simpulkan bahwa perencanaan SDM itu proses mengatur atau merencanakan sumber daya manusia baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang ya, baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas. Jadi perusahaan perlu berpikir visioner. Maksudnya perusahaan perlu bukan hanya memikirkan apa yang sedang terjadi sekarang dan bagaimana cara mengatasinya, tapi perlu juga mengantisipasi, perlu mempersiapkan apa yang bakal terjadi di masa yang akan datang, seperti itu. Nah, jadi apa sih tujuannya perencanaan SDM? Tujuannya ada 4 yang saya simpulkan di sini, yaitu yang pertama, untuk menentukan kuantitas dan kualitas SDM yang akan mengisi setiap dalam perusahaan. Jadi seperti memilih ini kuantitasnya berapa, kualitasnya bagaimana, apa saja kriteria yang dibutuhkan dalam setiap departemen contohnya. Kemudian yang kedua, untuk menghindari terjadinya miskomunikasi atau kesalahpahaman. Jadi supaya jelas ini tugasnya apa, dan supaya tidak ada miskomunikasi, jadi tumpang tindih di dalamnya. Kemudian yang ketiga, untuk menjamin ketersediaan SDM di masa sekarang dan yang akan datang, hingga setiap pekerjaan ada yang melakukannya. Nah, jadi contoh yang misal departemen bagian humas. Nah, ini tugasnya apa? Supaya tidak tumpang tindih dengan yang lainnya. Misal ini tugasnya humas, tapi orang bagian marketing yang mengerjakannya, itu kan bisa jadi tumpang tindih nantinya. Nah, kemudian yang 4, untuk menjamin bahwa jumlah karyawan telah sesuai, tidak lebih dan tidak kurang. Nah, jadi porsinya juga perlu diperhitungkan. Ini berapa jumlahnya, kuantitasnya yang kita butuhkan. Jangan sampai kekurangan, jangan sampai over, jangan sampai kelebihan, seperti itu. Kemudian fase perencanaan SDM. Tahap-tahapnya yaitu yang pertama, mengembangkan tujuan dan sasaran SDM. Yang kedua, mengidentifikasi isu bisnis yang utama. Yang ketiga, merancang dan melaksanakan kebijakan, program, dan praktek SDM. Yang keempat, menentukan keterlibatan SDM. Dan yang kelima, mengevaluasi, merevisi, dan memfokuskan kembali. Dan kemudian yang terakhir ada manfaatnya. Apa sih manfaat merencanakan SDM? Seperti itu. Yang pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendayagunaan SDM. Kemudian ada meningkatkan kecermatan dan penghematan pembiayaan. Jadi perlu betul-betul di manage SDM ini supaya bisa hemat, supaya hasil bisa optimal, namun dengan budget dengan yang kita keluarkan tidak berlebihan. Kemudian mendorong perilaku proaktif dan tidak reaktif. Setelah itu ada memastikan terpenuhnya kebutuhan SDM yang kompeten. Dan yang terakhir, mendorong terbangunnya sistem informasi SDM yang akurat. Cukup sekian dari kelompok kami.
Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.